Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Daniel. Melakukan praktek coaching dengan alur Tirta pada modul 2.3. Kali ini saya akan menjadi coach dalam kasus ini dan Bu Bakti Indriani Sari sebagai Bu C. Kasus yang pertama yaitu ada salah seorang guru yang bernama Bu Indri bercerita kepada saya bahwa ada beberapa guru yang tidak setuju dengan Bu Indri yang sering memanfaatkan HP dalam pembelajarannya. Menurut Bu Indri bahwa HP, gadget itu bisa dimanfaatkan untuk media dan sumber belajar selain buku paket. Selain itu, anak menjadi leluasa mencari sumber informasi yang dapat dijadikan bahan untuk didiskusikan. Karena menurut Bu Indri, mata pelajaran IPS banyak berkaitan dengan peristiwa-peristiwa, kejadian, dan informasi yang bisa diakses melalui internet. Perkembangan teknologi inilah dimanfaatkan oleh Bu Indri untuk memanfaatkan HP atau gadget sebagai media dan sumber belajar. Bagaimana saya menanggapi masalah yang dihadapi oleh Bu Indri? Baiklah, kita mulai dari skenario coaching yang pertama. Ya, bisa dimulai, Bu In? Bisa. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Daniel. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Indri. Ya, selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktu Pak Daniel istirahat. Pak Daniel, saya ingin bercerita tentang sesuatu hal. Sekiranya nanti Pak Daniel bisa mendiskusikan hal ini secara bersama-sama sehingga saya nanti bisa menemukan solusinya gitu Pak Daniel. Oh ya, silakan Bu Indri. Saya akan selalu siap mendengarkan apa yang menjadi kerisauan dan permasalahan Bu Indri. Kok nampaknya kayak sedang resah dan gelisah nih Bu? Ada apa nih? Iya ini Pak Daniel. Keresahan itu sebetulnya sudah cukup lama Pak Daniel. Karena tentang pemanfaatan HP di sekolah kita ini, meskipun ada yang sudah menyetujuinya, ada yang sudah sepakat dengan anak-anak membawa HP, tapi belum disepakati oleh teman-teman kita. Seperti itu Pak Daniel. Nah ini keresahan saya ini ketika tadi saat istirahat pertama Pak Daniel, saya itu ditegur oleh beberapa guru karena dari guru-guru tersebut itu sering melihat pada saat pembelajaran saya, anak-anak ini memang saya sering memerintahkan anak untuk memakai HP dan oleh Bapak Ibu guru ternyata mereka itu kurang menyetujui, kurang menyepakati seperti itu. Nah, di saat itu juga saya merasa kenapa seperti ini? Padahal dalam pembelajaran IPS ini sangat-sangat dibutuhkan namanya HP itu karena anak di situ bisa belajar dengan leluasa, mereka bisa mencari informasi, mencari bahan sehingga mereka itu bisa dapat mendiskusikannya karena di internet, melalui internet itu mereka bisa googling banyak sekali peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena apa yang ada di situ sehingga anak itu bisa leluasa untuk belajar Pak Dani. Nah, ini kurangnya kesepahaman dari kita semua Pak Daniel. Nah, ini bagaimana ini saya kiranya saya bisa paling tidak ini bisa membuat teman-teman kita ini bisa menyepakati tentang pemanfaatan HP di sekolah ini secara bijak. Karena memang banyak sekali ya Pak Daniel pro dan kontranya, di mana anak-anak kita ini memang kalau tidak diawasi dalam pemanfaatannya seringkali untuk hal-hal yang kurang diinginkan seperti itu. Nah, jadi saya ini bingung Mbak Daniel solusinya bagaimana seperti itu. Mungkin dengan saya bisa berbagi, bisa curhat, bisa cerita dengan Pak Daniel, saya nanti bisa menemukan solusi pemecahan ini agar sekiranya nanti bisa disepakati secara bersama-sama oleh seluruh warga
sekolah gitu Pak Daniel. Mungkin Pak Daniel juga sepakat dengan apa yang sudah saya lakukan seperti itu. Oh iya Bu. Semoga dalam pertemuan yang baik ini dan siang ini kita dapat mendiskusikan atas keresahan atau kegalauan Bu Indri dalam menemukan solusinya, nggih Bu. Ya Pak Daniel, saya yakin Pak Daniel saya bisa menemukan solusinya. Maka dari itu saya butuh teman untuk bisa untuk berbagi, bisa kita menemukan, saya bisa menemukan apa yang jadi keresahan saya selama ini, khususnya di pembelajaran saya. Tidak hanya pembelajaran saya saja sih Pak Daniel, bisa juga untuk pembelajaran-pembelajaran yang lainnya, pasti HP itu atau gadget atau namanya apa gitu, sebagai alat, tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi bisa kita jadikan gadget atau handphone ini sebagai alat, sebagai media pembelajaran bagi kita semua, khususnya untuk anak-anak juga. Jadi bisa bermanfaat gitu Pak Daniel. Iya Bu In. Kalau boleh tahu pertemuan kita siang ini, apa sih yang ingin Bu Indri capai di akhir diskusi kita ini Bu? Ya, yang ingin saya capai itu ya Pak Daniel, saya menginginkan dan saya mengharapkan bahwa pemanfaatan HP di sekolah kita ini betul-betul disepakati bersama Pak Daniel. Ada kesepakatan bersama dan disetujui oleh warga sekolah, seperti itu. Oke, lalu bagaimana perasaan Bu Indri ketika ada beberapa guru yang tidak setuju dan mungkin kurang senang melihat anak-anak belajar HP, padahal kan HP sekarang sudah menjadi gadget yang sudah kekinian ya Bu, yang jadi untuk Iya. membuat konten pembelajaran atau apa itu, bagaimana beberapa guru itu kurang setuju. Kenapa Bu perasaan Bu Indri? Nah itu Pak Daniel, perasaan saya itu ya bingung, ya nggak habis pikir gitu. Kenapa Bapak Ibu guru masih ada cara berpikir yang zaman yang dahulu pembelajarannya masih mengandalkan hanya buku teks atau buku paket, padahal yang dimiliki anak itu kan hanya buku teks. Kalau menurut saya itu kan sangat minim sekali anak dalam mencari sumber informasi. Jadi buku bukan satu-satunya sumber belajar. Anak juga perlu butuh sumber-sumber yang lain yang bisa nantinya menunjang kreativitas untuk anak itu sendiri. Jadi saya itu perasaannya ya kecewa, ya bingung, tidak habis pikir dengan apa yang ada di pikiran beliau-beliau tersebut. Meskipun sudah banyak teman-teman kita yang sudah sepakat dan menyetujui bahwa penggunaan HP di kelas itu tidak masalah sesuai ada ketentuan dari guru tersebut Pak Daniel, seperti itu. Oh, Jadi seperti itu. iya, Iya. iya Bu. Nah, apakah nih Bu Indri itu mengetahui alasannya mengapa mereka kurang senang dan kurang setuju melihat anak-anak itu belajar dengan HP? Ya. Bagaimana Bu itu Bu? Alasannya kenapa? Teman-teman kita kurang setuju, saya rasa dari Bapak Ibu guru masih ada rasa kekhawatiran ya, kecemasan dalam diri Bapak Ibu guru. Ya, Bapak Ibu guru sebenarnya tidak salah mengkhawatirkan anak-anak kita takut untuk digunakan hal-hal yang kurang baik, Pak Daniel. Hanya saja kita sebagai guru itu kan bisa mengarahkan, menuntun mereka, menggali potensi mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Zaman sekarang zaman IT, serba teknologi, serba digital, kita tidak bisa menutup sebelah mata dengan kehadiran HP Pak Daniel. Itu jadi HP itu bagi anak-anak ataupun bagi kita sendiri itu sudah jadi suatu kebutuhan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar alat komunikasi. Jadi perlu adanya memang pendekatan, kita perlu ngobrol dengan Bapak Ibu guru yang kurang sepakat dengan kita gitu Pak Daniel. Ya, oh jadi gitu nggih. Iya Pak Kemudian Daniel. apakah Bu Indri itu sudah pernah mendiskusikan masalah ini ke guru-guru ya tersebut apa belum Bu? Ya, kalau itu belum Pak Daniel untuk secara keseluruhan, secara
melibatkan seluruh warga sekolah memang saya belum. Jadi ya kesepakatan yang saya sampaikan itu kesepakatan baru dari beberapa guru yang memang kita punya pemahaman yang sama seperti itu. Tapi untuk keseluruhan belum, Pak Daniel. Oh Gitu. iya, iya. Iya. Jika belum, itu lantas upaya apa yang akan Bu Indri lakukan agar masalah itu ada solusinya, Bu? Upayanya yang saya lakukan tentunya yang pertama berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, Pak Daniel, karena kepala sekolah harus mengetahui segala sesuatu yang ada di sekolah permasalahan, apalagi dengan adanya pemanfaatan HP itu Bapak kepala sekolah itu harus mengetahuinya. Jadi saya harus berkoordinasi dulu, mencari waktu kapan agar sekiranya ini nanti kita bisa bertemu, berkumpul bersama, mendiskusikan tentang penggunaan HP di sekolah seperti itu. Ya, lantas bagaimana dengan peran kepala sekolah dalam masalah Bu In? Apakah kepala sekolah itu akan terlibat di dalamnya? Tadi sudah disampaikan gitu bahwa kepala sekolah itu pasti akan terlibat. Nah, jika demikian agar kepala sekolah dan semua guru ikut berdiskusi bersama, nah ini rencana kapan nih hal ini akan dibicarakan? Oh iya, ya secepat mungkin Pak Daniel, itu harus segera karena harus ada solusi pemecahannya. Kalau menurut saya segera mungkin saya berkoordinasi, terus kemudian mencari waktu kita untuk kesepakatan bersama dan dalam rapat tersebut yang saya harapkan, saya inginkan juga nanti melibatkan peran penting dari orang tua Pak Daniel. Orang tua juga harus mengetahui dan harus memahami juga tentang anak membawa HP ke sekolah tujuannya untuk apa. Jadi ada kesepahaman, sepemikiran dari orang tua bahwa anak membawa HP di sekolah tujuannya adalah untuk kegiatan pembelajaran. Demikian Pak Ya, Daniel. ya, baik sekali Bu ya. Kemudian dalam diskusinya nanti, itu poin-poin apa saja yang rencana akan disampaikan oleh Bu ini sehubungan dengan nanti keberadaan HP dan nanti akan timbul kesepakatan di sekolah saat KBM. Bagaimana itu Bu, poin-poin apa saja kira-kira? Poin-poin yang akan saya lakukan, yang akan saya jelaskan nantinya adalah yang pertama bahwa tentang ini pembelajaran yang mengarah pada abad 21. Pembelajaran abad 21 ini tidak menutup kemungkinan perannya HP, gadget ya, itu kan semua serba digital. Itu orang tua harus perlu memahami juga Bapak Ibu guru itu sendiri karena pada tuntutan zaman ini kita tidak boleh lari dari apa yang sudah adanya perubahan, kita harus selalu terus berubah, ikuti perkembangan zaman, jangan kita terus diam saja sementara anak-anak kita ini sudah lari jauh. Biar kita dalam membelajarkan anak itu sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang tuntutan zaman anak HP itu luar biasa. Kemarin saya sudah menerapkan Pak Daniel di kelas. Anak luar biasa, sangat antusias, semangat dalam membuat video. Mereka hasil aktivitasnya, mereka video, kemudian mereka upload di Instagram kelas. Kebetulan kelas saya sudah saya tiap-tiap kelas sudah saya bentuk grup IG kelas Pak Daniel seperti itu. Yang pertama. Ya, terus yang kedua, yang saya nanti poinnya saya sampaikan tentang peran pembelajaran yang digital, tentang literasi ya Pak Daniel. Literasi digital ini masih banyak yang Bapak Ibu guru atau orang tua masih sedikit yang memahami perannya digital dalam pembelajaran. Karena itu tadi kita memang tidak bisa menutupi kemungkinan perkembangan yang terus mengalami perkembangan seperti itu. Terus adanya yang jelas yang berikutnya, yang ketiga itu adanya kesepakatan antara kedua orang tua, ya. Terus adanya kesepakatan dari guru dan seluruhnya, ya dari TU, guru, kepala sekolah, terus kemudian dari pihak-pihak lain, intinya mencakup seluruh warga sekolah ini bisa menyepakati bersama apa yang sudah menjadi ketentuan, misalkan sudah diizinkan, sudah sepakati bersama bahwa
pemanfaatan HP itu bisa dipakai untuk pembelajaran. Tentunya juga nanti akan saya sampaikan teknis-teknisnya Pak Daniel. Ya. Teknisnya itu supaya mereka bisa nanti berdampak positif untuk menghindari hal-hal yang negatif ya. Itu pada saat pembelajaran, jadi anak boleh pegang HP Pak Daniel. Ya. Pada saat anak istirahat atau setelah pembelajaran, itu anak mengumpulkan HP-nya. Nah, itu nanti teknisnya nanti saya akan floorkan kepada teman-teman semua dan kepada orang tua untuk sepakati bersama gitu. Apakah dengan diletakkan di wali kelas atau dengan pakai laci loker ya, penyimpanan HP itu nanti bisa dibahas. Tentunya dengan kita selaku itu perlu adanya peran serta dari kepala sekolah ya, itu keputusannya juga nanti kesepakatan bersama. Berarti kalau seperti itu karena di kelas kita kan sekolah kita belum ada loker Pak Daniel. Jadi disepakati Pak Daniel saya itu pengen tiap kelas itu ada loker untuk penyimpanan HP. Jadi dengan mudah setelah selesai dimasukkan nanti dikunci seperti itu Pak Daniel lebih aman. Iya, betul. Ya, jadi nanti akan saya sampaikan kepada beliau semuanya ya dalam nanti sesi rapat diskusi itu nanti. Demikian Pak Daniel. Wah, bagus sekali rencana aksinya. Keren sekali Bu Indri. Nah, sekarang Bu Indri sudah menemukan solusinya ya. Saya selalu mendukung langkah-langkah Bu In dalam penerapannya. Setelah Bu In ini menemukan solusi, sekarang bagaimana perasaan Bu In? Ya, perasaan saya setelah berdiskusi dengan Pak Daniel, saya bisa lega, saya bisa semangat ya, optimis bahwa apa yang akan saya lakukan ini nanti bisa berhasil dan untuk demi sekolah tentunya, demi kemajuan, demi peningkatan kualitas pendidikan khususnya di sekolah kita agar pembelajaran kita ini tidak secara monoton seperti itu hanya menggunakan buku teks, tapi kita bisa memakai berbagai sumber belajar yang bisa kita gali, bisa kita kembangkan, termasuknya pemanfaatan HP dan mungkin dengan ini lingkungan sekitar kita ini bisa kita manfaatkan. Jadi saya penuh ini rasanya saya jadi semangat, termotivasi setelah mendapatkan bersama dengan panjenengan untuk mendiskusikan hari ini Pak Daniel seperti itu. Iya. Oke, semoga dengan adanya hasil diskusi pada siang ini nantinya akan menjadi komitmen dan kesepakatan bersama dalam pemanfaatan HP dan gadget saat pembelajaran di kelas, Ibu. Iya Pak Daniel, terima kasih Pak Daniel atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pak Daniel sudah menemani dan akhirnya saya bisa menemukan solusinya. Ya, oke Bu. Ya, terima kasih Pak Daniel ya. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Bapak bisa kembali ke rumah. Maaf tadi saya sudah mengganggu waktu Bapak sehingga Bapak tidak bisa pulang tidak seperti waktu biasanya. Saling berbagi Bu. Ya. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Daniel. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Daniel. Nuwun. Oke. Demikianlah praktik coaching yang pertama. Kemudian yang kedua akan saya lanjutkan untuk coachnya Bu Bakti Indriani Sari, kemudian saya Daniel Oktavin sebagai coach. Bisa dimulai Bu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai Bapak ya. Saya selaku coachnya, Pak Dani selaku coachingnya. Saya akan bacakan dulu narasinya. Jadi ada kasus salah seorang guru, kasusnya yang bernama Pak Daniel bercerita kepada saya bahwa ada beberapa guru yang tidak setuju dengan Pak Daniel yang melihatnya anak-anak ini memanfaatkan HP dalam pembelajarannya.
Menurut Pak Daniel, bahwa HP atau gadget bisa dimanfaatkan untuk media dan sumber belajar selain buku paket atau buku teks. Dan menurut Pak Daniel pula bahwa HP bisa digunakan oleh murid untuk mencari lagu, untuk merekam suara saat murid sedang latihan bernyanyi, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi inilah yang dimanfaatkan oleh Pak Daniel untuk memanfaatkan HP atau gadget sebagai media dan sumber belajar. Nah, bagaimana saya menanggapi masalah yang dihadapi Pak Daniel? Mari kita ikuti bersama-sama. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Indri. Ya, waalaikumsalam Pak Daniel, selamat siang. Maaf mengganggu waktunya Bu. Ada yang saya ingin bicarakan. Sekiranya tidak mengganggu waktu Bu Indri, nggih. Alhamdulillah Pak Daniel, saya dengan senang hati siap membantu apa yang menjadi permasalahan atau menjadi keresahan Pak Daniel. Silahkan Pak Daniel bisa bercerita kepada saya permasalahan apa, keresahan apa, sehingga Pak Daniel ini bisa nanti menemukan solusinya. Silakan Pak Daniel. Terima kasih Bu Indri. Gini loh Bu permasalahannya, saya itu resah, gelisah, galau. Pada saat tadi waktu istirahat pertama itu saya ditegur sama beberapa guru karena mereka sering melihat itu anak-anak pas pelajaran saya itu banyak yang membawa HP, padahal HP itu di sekolah kami itu belum sepenuhnya diizinkan. Nah, sebenarnya mereka kurang senang melihat anak-anak membawa HP, padahal dalam mapel saya itu di pelajaran seni musik itu HP itu sangat berperan penting Bu. Jadi saya itu sering menggunakan HP untuk membuat konten-konten tentang bernyanyi, mungkin ada menari, juga jenis-jenis seni yang lainnya. Jadi saya bingung antara galau, resah, dan gelisah Bu. Jadi sekolah saya itu belum sepenuhnya karena memang menganggap HP itu nanti digunakan yang hal-hal yang negatif. Jadi padahal HP itu zaman sekarang sudah menjadi gadget yang sudah keseharian dibawa dan mungkin itu bisa membantu dalam proses anak-anak belajar Bu. Bagaimana itu menurut Ibu? Ya. Begitu ya Pak Daniel ya. Begini Pak Daniel, bagaimana sekiranya nanti Bapak Ibu guru yang tadinya kurang setuju terhadap Pak Daniel ini bisa menyetujuinya? Iya. Saya ingin guru-guru itu dan semua warga sekolah itu tidak mempermasalahkan menggunakan HP Bu dalam pembelajaran saya mungkin ya, karena memang dalam pelajaran saya itu HP itu sangat penting. Saya itu sering bikin konten-konten untuk anak-anak, itu saya masukkan ke YouTube atau Instagram itu agar bisa menjadi bahan pembelajaran Bu. Padahal itu sangat membantu sekali. Peran buku teks juga sekarang sudah tidak banyak mendukung karena kita sudah abad 21 dan harus memanfaatkan teknologi Bu. Nah itu seperti itu. Oh begitu ya Pak ya. Nah ini sebelum kita lanjutkan ya ini Pak, apa yang menjadi tujuan akhir nanti Pak Daniel pada saat diskusi nanti? Ya, saya bingung Bu In, mengapa mereka tidak memahami dan mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Di mana perkembangan teknologi sekarang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Apalagi mata pelajaran saya memang harus dukung penggunaan gadget. Semua anak sudah melek teknologi, sementara gurunya itu masih belum melek teknologi, kan itu menjadi kegalauan saya Bu. Nah itu itu. Ya betul sekali Pak Daniel ya. Bagaimana sih perasaan Pak Daniel mengetahui ada beberapa guru yang kurang senang atau kurang mendukung terhadap kegiatan Pak Daniel di kelas dalam pemanfaatan HP tersebut untuk anak-anak? Iya. Mungkin perasaan teman-teman saya dan guru-guru yang lain mungkin melihatnya dari sisi negatifnya saja Bu. Jika anak-anak membawa HP ke sekolah, itu tidak memikirkan dampak yang positifnya juga. Padahal kan juga akan berdampak positif juga ya. Bisa mengembangkan sekolah, nanti bisa terkenal mungkin kalau memang punya talenta bagus. Jadi itu mungkin mereka melihatnya hanya ya memang sisi negatifnya ada selama kita mengawasi itu kan aslinya kan bisa, tapi mereka memandangnya hanya sisi negatifnya saja. Jadi seperti itu Bu. Iya. Kalau sisi negatifnya, Bapak Ibu guru
sudah panjenengan sudah jelaskan ke Bapak Ibu guru sisi negatifnya apa, seperti itu Pak Daniel sudah menyampaikannya? Belum sih Bu. Ya mungkin mereka menganggap sisi negatifnya. Jadi saya berupaya Bu. Upaya itu akan saya tempuh dengan cara mengajak diskusi dengan seluruh guru. Itu agar memiliki pemahaman yang sama bahwa HP atau gadget itu bisa digunakan di sekolah sebagai salah satu media atau sumber belajar yang meningkatkan semangat dan motivasi dalam belajar siswa dalam era abad 21. Seperti itu Bu. Saya sebenarnya ingin berdiskusi, tapi itu waktu dan rencananya itu belum tahu kapan mungkin akan diskusinya, karena memang guru-guru sibuk. Jadi untuk melegakan atau menyelenggarakan diskusi itu juga bingung kapannya, seperti itu Bu. Oke, berarti Pak Daniel belum melakukan diskusi bersama-sama guru untuk menyepakati bersama tentang pemanfaatan HP di kelas atau di sekolah Pak Daniel? Belum Bu. Oh, Jadi belum. sudah punya rencana sih. Jadi peran kepala sekolah juga penting, harus terlibat dalam masalah ini Bu. Jadi nanti mungkin saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah untuk kepala sekolah itu, semua guru itu bisa mengikuti diskusi bersama yang mungkin akan saya rencanakan seperti itu. Tapi waktu dan tempatnya juga masih rencana itu Bu. Kira-kira bagaimana Bu? Menurut Pak Daniel nih, itu supaya mereka bisa menyepakati bersama Bapak Ibu guru, untuk caranya bagaimana Pak Daniel bisa agar sepakati itu? Apakah Pak Daniel bisa melakukan diskusi kecil terlebih dahulu dengan mengkomunikasikan dengan kurikulum atau siswaan atau bagaimana gitu Pak Daniel? Iya, mungkin harus sesegera mungkin ya Bu. Iya. Jadi, rencana saya itu akan berkoordinasi dulu. Yang pertama yaitu selaku pemangku kebijakan, yaitu kepala sekolah terlebih dahulu untuk menentukan waktunya. Nah, diskusi ini pastinya akan membutuhkan pembahasan yang cukup lama. Waktu yang paling tepat itu adalah setelah anak-anak pulang sekolah saat KPM sudah berakhir. Jadi tidak mengganggu kegiatan belajar anak Bu. Seperti itu rencana saya. Iya, betul itu Pak Daniel ya, karena masalah HP itu tidak mudah ya, banyak sekali pro dan kontra yang terjadi di sekolah-sekolah lain pun akan sama, dan cara pandang orang lain terhadap pemanfaatan HP ini masih memandang unsur negatifnya daripada hal-hal yang positifnya. Tugas kita inilah sebagai guru yang menjelaskan bahwa HP ini sekarang ini menjadi suatu kebutuhan dan untuk kegiatan pembelajaran itu nggih. Sama tadi Pak Daniel sudah bagus, luar biasa, sudah memberikan clue-cluenya seperti itu, nanti bisa dimasukkan ke dalam diskusi yang akan disampaikan tadi. Nah, kira-kira apa nih Pak Daniel? Nanti akan disampaikan nih pada saat diskusi nanti itu apa yang akan disampaikan, hal-hal penting, poin-poin apa yang sekiranya itu nanti bisa jadi kesepakatan bersama. Iya. Silahkan Pak Daniel. Rencana saya itu akan menjelaskan tentang yang pertama nih, pentingnya HP atau gadget dalam era pembelajaran abad 21 Bu. Yang kedua itu peran guru dalam mengawasi penggunaan HP selama di sekolah. Kemudian yang ketiga itu pemanfaatan HP atau gadget untuk kegiatan literasi digital dan kegiatan pembelajaran lainnya di sekolah. Kemudian yang berikutnya melibatkan peran serta orang tua juga dalam penggunaan HP sebagai alat komunikasi, juga sebagai media sumber belajar. Kemudian ada juga penandatangan kesepakatan. Jadi penggunaan HP tetap bisa dikontrol di sekolah untuk kegiatan pembelajaran antara pihak sekolah dengan orang tua murid. Kemudian yang terakhir adalah saya akan membuat kesepakatan tentang pelaksanaan teknis ketika HP tidak digunakan saat pembelajaran. Seperti itu rencana diskusi saya, Bu In. Wah, keren, bagus sekali Pak Daniel ya atas solusinya ya yang akan disampaikan nanti Pak Daniel pada saat diskusi nanti seperti itu. Iya Bu In. Oke Bu In,
saya sedikit lega atas bisa curhat dengan Bu In. Terima kasih atas waktunya untuk saya, Bu In. Sekarang saya sudah sedikit lega atas kegalauan saya, itu keresahan saya. Rencana saya akan segera berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah besok. Setelah itu saya akan berdiskusi bersama dengan semua guru agar pemanfaatan HP di sekolah itu bisa disetujui oleh seluruh warga sekolah. Seperti itu, Bu In. Ya. Sama-sama Pak Daniel, semoga dengan acara ini nantinya bisa membawakan kebermanfaatan bersama untuk sekolah Pak Daniel. Ya, Terima sampai kasih. ketemu esok hari, Bu In. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Daniel.